Bagaimana peran ummahat di dalam berdakwah, padahal waktu kami lebih banyak untuk urusan rumah? Mohon nasihatnya. Ummahat, akhwat, mereka punya peran di dalam berdakwah. Naam. Tapi mereka punya tanggung jawab dan mereka punya amanah, mengemban amanah yang itu begitu berat. Ini tugas wanita. Dan dakwah wanita yang pertama adalah di rumahnya. Dakwah para wanita yang pertama di rumahnya. Itu tanggung jawab utama. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, al-ummu madrasatul ula. Ibu-ibu ini adalah madrasah pertama bagi putra-putrinya. Nah, madrasahnya di mana? Di rumahnya. Hukum asal wanita tersebut, madrasahnya, dakwahnya di rumahnya. Ketika ibu-ibu ini mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang baik di rumah, maka dia menjadi orang pertama yang akan mendapatkan pahala nanti. Ingat, ibu-ibu, para ummahat, para akhwat, jangan sampai kedahuluan oleh ustadzah dan ustadznya. Mulai dari anak sudah bisa berbicara, ajarkan tauhid, ajarkan surat-surat pendek di rumah sebelum kedahuluan ustadz dan ustadzahnya. Ajarkan yang pertama surat Al-Fatihah, karena surat itu akan terus dibaca oleh putra-putri kita sampai mereka meninggal dunia. Dan kalau itu kita orang pertama mengajarkan, kita pertama yang akan mendapatkan pahala. Meninggal kita, anak kita sholat, pahala yang mengalir. Jangan keduluan sama ustadzah, sama ustadznya. Kalau keduluan, dia yang lebih utama mendapatkan apa? Keuntungan tadi. Kita mengajarkan, mungkin tidak sebaik pengajaran tilawah ustadz dan ustadzahnya, tapi minimal kita orang pertama yang menghafalkan itu kepada putra-putri kita. Nah, itu madrasahnya. Dan itu dakwah peran utamanya. Jangan sampai seorang wanita disibukkan di luar, ya, urusan dakwah di luar yang itu bukan tugas utama dia, sehingga dia melalaikan tugas utama di rumahnya. Tugas wanita kalau dibebankan kepada kita, kita tidak sanggup, Pak. Jujur nggak sanggup kita, nggak sanggup kita. Makanya karena lelaki itu nggak sanggup, dia butuh bantuan. Ya, paham maksudnya? Al-labibu bil isyarah yakfi. Ya, orang pintar itu cukup dengan isyarat paham yang dimaksud. Makanya Allah perintahkan apa? Untuk lebih dari satu, karena memang butuh bantuan lelaki itu. Ibu jangan marah, akhwat jangan marah. Baik. Beban wanita luar biasa. Antum melihat wanita menjadi istri, dia harus melayani suami. Wanita menjadi ibu yang sedang hamil, dia harus melayani dua, suami dan janinnya. Wanita menjadi ibu ketika melahirkan, dia harus ngurus anaknya, bayinya, dan suaminya. Belum lagi urusan dapurnya. Anak ketika nangis jam 12 malam, yang bangun siapa? Ayah apa ibu? Jujur, ibu. Dan ibu luar biasa perannya di situ. Kita kalau gendong anak 2 jam tidak kuat, Pak. Tapi ibu dari pagi sampai malam, sampai bangun lagi kuat. Kalau kita tidak kuat. Nah, di situ peran utama. Sama mendidik anak. Anak pulang sekolah, yang murojaah siapa di rumah? Ibu, itu dakwahnya. Dakwah utamanya. Suami di luar yang bekerja. Tayyib. Nah, apakah boleh wanita berdakwah di luar? Para ulama menyebutkan, kalau wanita itu berdakwah di luar, dalam artian mengajar di tempat-tempat yang itu memang menjadi tanggung jawab dia sebagai wanita. Contoh, tempat-tempat belajar wanita, tempat-tempat belajar anak-anak, apa namanya, raudhah, TK. Kan itu wanita yang lebih banyak berperan. Tapi dengan syarat izin suami, itu utama. Suami tidak izinkan, tidak boleh keluar. Meskipun untuk dakwah. Ketika dia keluar, maka tidak akan barokah dakwahnya dan tidak akan mendapatkan pahala. Ketika mau mengajar, izin sama suami, suami izinkan, tafadhali, silahkan. Tapi suami tidak mengizinkan, diam di rumah, karena itu akan lebih baik bagi dia. Kenapa? Karena tugas mengajar, mendidik di luar itu, ya, wanita bukan utama, ada lelaki.
Tapi kalau memang dibutuhkan dan mendapatkan izin dari suami dan tidak ada fitnah di sana, kemudian selesai mengerjakan tugas rumah tangganya, maka itu boleh. Kan enggak sekarang. Yang diutamakan di luar, yang di rumah cari pembantu. Kalau ada pembantu, kalau enggak maka apa? Biar suaminya masak sendiri, atau biar anak-anak nanti beli aja di sekolahan. Enggak benar. Enggak benar namanya. Ibu-ibu yang lebih utama adalah rumah. Yang lebih utama madrasah di rumah. Ya, itu yang paling utama. Tetapi ketika harus dia keluar untuk berdakwah di tempat-tempat tertentu tadi seperti mengajar tadi, maka harus ada dhawabit syar'i. Tidak kemudian dilepas begitu saja. Tidak kemudian bebas keluar masuk rumahnya, enggak. Anda sampaikan kepada keluarga, hatta buang sampah keluar, kalau nggak ada anak izin. Kenapa? Karena ketika sudah keluar rumah harus izin, dan itu syariat. Makanya Allah menyebutkan waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tempat utama wanita di rumah tadi. Tapi bukan berarti kalau begitu mutlak tidak boleh keluar, tidak. Boleh, tapi ada syarat dan dhawabit. Nah, kalau ditanya peran dakwah utama di rumah. Ketika ummahat, ibu-ibu mau balik ke rumah semua dan urus madrasah di rumah, akan muncul generasi-generasi seperti generasi pertama. Kenapa dahulu generasi pertama begitu hebat mereka? Karena mereka punya ibunda-ibunda yang hebat di rumahnya. Kan sebaliknya sekarang. Ibunda-ibundanya hari ini hebat di luar, di rumahnya enggak. Sehingga anaknya pun, ya, generasinya pun bukan generasi yang didikan dari keluarga tadi. Nah, kita ingin ibu-ibu kembali rumahnya. Ini yang lebih utama. Ya, ketika memang harus keluar dan harus mengajar dan harus berdakwah di tempat itu, jangan sampai melalaikan tanggung jawab dan tugas utama di rumahnya, dan harus dibatasi, bukan setiap hari. Bukan setiap hari. Ya, ini ya yang bisa dinasihatkan.